Mengapa China tidak bersedia dilabeli sebagai negara maju oleh Amerika Serikat? Pemerintah China dengan tegas menolak label sebagai negara maju yang disematkan oleh Amerika Serikat belum lama ini. Meski jadi negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia, sampai saat ini, Beijing bersikeras mempertahankan statusnya sebagai negara berkembang. Demi mempertahankan hegemoninya, Amerika Serikat telah berupaya segala hal untuk menghancurkan China. Misalnya, pada tanggal 8 Juni yang lalu, Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang mengakhiri status negara berkembang Tiongkok. Mungkin banyak netizen bertanya, mengapa Amerika Serikat bersusah payah melakukan ini? Tujuan dibalik Amerika Serikat melakukannya tersembunyi 4 tujuan utama menurut pakar ekonomi China. Pertama, menghambat perkembangan China dan memaksa China untuk bertanggung jawab seperti negara maju yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab China. Perlu diketahui, sejak krisis keuangan global pada tahun 2008, Amerika Serikat telah berusaha segala cara memberikan label dan pembatasan kepada China. Salah satunya adalah mencoba memberikan label negara maju kepada China. Fakta menunjukkan China telah memberikan kontribusi yang jauh lebih besar daripada Amerika Serikat dalam hal kontribusi terhadap perkembangan dunia. Selama beberapa dekade terakhir, China telah menyumbang lebih dari 30% dari pertumbuhan PDB global. Sementara Amerika Serikat telah jauh tertinggal di belakang. Di samping itu, China juga telah membayar lebih banyak kontribusi dalam anggaran PBB, dana perdamaian, dan jumlah personel yang dikirim untuk pasukan perdamaian dibanding semua negara maju lainnya. China juga telah menjadi negara pengirim pasukan perdamaian terbesar di dunia dengan lebih dari 8.000 personel. Seperti yang ditekankan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, Amerika Serikat ingin memberikan label negara maju kepada China, bukan karena mengakui dan menghargai pencapaian pembangunan China, melainkan memiliki motif terselubung untuk menghancurkan dan menghambat perkembangan China. Alasan kedua, memutuskan hubungan antara China dan negara-negara berkembang. Singkatnya, Paman Sam berupaya mengisolasikan China dan membuat China kehilangan representasi di antara negara-negara berkembang. Sebagai negara berkembang terbesar, China telah memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di dunia. Namun, bagi Amerika Serikat, ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan mereka karena mereka tidak dapat lagi mengendalikan negara-negara berkembang seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Alasan ketiga, merusak kerjasama China dengan negara-negara maju lainnya. Dalam kata-kata yang lebih sederhana, jika negara-negara maju lainnya menganggap China sebagai negara maju, maka mereka akan mengharuskan China untuk bertindak sesuai dengan logika Barat, membuli negara-negara berkembang. Jika China tidak mengikuti logika mereka, maka negara-negara Barat akan bersatu melawan China. Jadi, niat Paman Sam sangatlah jelas, yaitu mengendalikan ritme ini dan membawa negara-negara Barat untuk menyerang China setiap saat. Alasan keempat, memecah belah negara-negara berkembang satu sama lain. China adalah negara berkembang terbesar di dunia. Jika China menjadi negara maju, itu berarti negara-negara berkembang lain di seluruh dunia akan kehilangan payung perlindungan dan pagar keamanan untuk perkembangan negara mereka. Pada saat itu, Amerika Serikat dapat memecah belah dan mengendalikan semua negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dunia telah melihat China telah berada di garis terdepan melindungi kepentingan negara-negara berkembang lainnya dan memperjuangkan hak-hak mereka. Artinya, China sebenarnya telah berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara maju dan negara-negara berkembang. Sebagai contohnya, dalam hal emisi karbon, China sebagai negara berkembang terbesar terlibat dalam persaingan strategi dengan negara-negara Barat untuk memperjuangkan tanggung jawab bersama, namun dengan perbedaan tertentu bagi negara-negara berkembang. Sebagai negara maju yang telah mempolusi dunia selama berabad-abad, Amerika Serikat dan negara Barat lainnya seharusnya memikul tanggung jawab yang lebih besar. Di sisi lain, negara-negara berkembang tidak hanya memiliki jumlah emisi karbon yang jauh lebih rendah,
tetapi juga tertinggal dalam teknologi dan masih membutuhkan perkembangan ekonomi. Sehingga sudah sewajarnya menuntut Amerika Serikat untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Perlu diakui, tanpa adanya China, tidak akan mungkin bagi negara-negara berkembang untuk melawan tekanan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Mengenai tuduhan Amerika Serikat terhadap China sebagai negara maju, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, menunjukkan bahwa status China sebagai negara berkembang terbesar di dunia didasarkan pada fakta yang sangat kuat dan landasan hukum internasional yang kokoh, dan tidak dapat ditentukan seenaknya oleh sebuah undang-undang suatu negara seperti Kongres Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak berhak dan tidak dapat menghilangkan kenyataan bahwa China masih merupakan negara berkembang, dan tidak dapat menghentikan langkah teguh China menuju kebangkitan nasional. Amerika Serikat daripada tiap hari memikirkan bagaimana menghancurkan China, lebih baik mereka segera melepaskan topi menindas negara lain dari kepala mereka sendiri, tambah Wang Wenbin. Banyak netizen dunia mengatakan respons dari juru bicara China sangatlah cerdas. Memang benar, masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan Amerika Serikat. Karena ada dua alasan mengapa demikian. Pertama, tidak ada definisi yang jelas mengenai negara berkembang saat ini. Tidak pernah ada organisasi internasional yang secara tegas menentukan konsep negara berkembang. Dan tidak ada ketentuan hukum yang menetapkannya. Menurut PBB, yang ada hanyalah pengakuan terhadap 50 negara sebagai negara yang paling tidak berkembang. Bank Dunia dan Konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan juga tidak memberikan definisi yang sangat jelas mengenai negara berkembang. Namun, secara umum, ketika PDB per kapita mencapai angka yang cukup tinggi, negara tersebut dianggap sebagai negara maju. Jelas terlihat bahwa PDB per kapita China baru sekitar 13.000 dolar di tahun 2022, jauh dari menjadi negara maju 30.000 dolar. Bahkan dalam WTO juga tidak ada dokumen hukum yang mendefinisikan negara berkembang. Maka ketentuan tentang negara berkembang dalam perjanjian WTO dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalah ketentuan berjenis aktif, yaitu anggota mengklaim dirinya sebagai negara berkembang. Dan ketika merumuskan kebijakan ekonomi dan perdagangan dalam negeri, mereka memiliki fleksibilitas yang diberikan oleh perjanjian WTO kepada negara berkembang. Alasan kedua adalah ketentuan berjenis pasif, yaitu anggota yang diakui sebagai negara berkembang oleh anggota lainnya, dan memberikan perlakuan istimewa yang lebih menguntungkan bagi anggota-anggota tersebut dalam merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan perdagangan mereka. Jadi, pada dasarnya, negara berkembang sebagian besar ditentukan oleh pengakuan mereka sendiri. Jika negara tersebut mengklaim dirinya sebagai negara berkembang, maka organisasi internasional akan mengakui negara tersebut sebagai negara berkembang. Jadi, apa yang ingin dilakukan Amerika Serikat adalah mendorong negara-negara maju lainnya untuk mengakui China sebagai negara maju melalui ketentuan pasif yang disebutkan di atas, sehingga mereka dapat menciptakan hambatan perdagangan bagi China. Amerika Serikat pertama-tama menggunakan undang-undang domestik mereka untuk menempatkan topi negara maju pada China, sehingga mereka dapat memberikan tekanan pada sekutu mereka dan membuat mereka mengakui China sebagai negara maju. Dari rincian ini, kita dapat melihat niat buruk Paman Sam. Namun, China tidak akan jatuh ke dalam perangkap ini, dengan menegaskan China tidak akan mengakui klaim tersebut. Jika China tidak mengakuinya, maka adik-adiknya harus mempertimbangkan langkah mereka sebelum mengikuti jejak abangnya. Selain itu, setiap negara memiliki kepentingannya sendiri. Dan apa yang dikatakan Amerika Serikat tidak selalu berdasarkan fakta, terutama dalam organisasi internasional. Sebenarnya, banyak negara-negara berkembang mulai menyadari bahwa tanpa adanya China yang berjuang di garis terdepan, mereka tidak akan mampu bersaing dengan Amerika. Pertarungan ini tidak hanya tentang pemberantasan emisi karbon,
tetapi juga tentang bagaimana kekuatan dunia saling berinteraksi dan beradu argumen dalam upaya melindungi kepentingan nasional mereka masing-masing. Itulah mengapa mereka bersatu dalam menentang konspirasi Amerika Serikat dan mempertahankan hak-hak mereka. Keberanian dan keadilan akan selalu menjadi kekuatan yang tak terbendung dalam menghadapi tekanan dan konspirasi negara manapun. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!